Selamat pagi pemirsa. Seorang pelajar sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, kecanduan judi daring atau judi online. Peristiwa itu sungguh membuat dada sesak. Terlebih lagi pelajar itu yang diketahui berasal dari keluarga tidak mampu, kemudian terjerat pula pinjaman online. Fakta itu mempresentasikan banyak kegagalan negara menghadang penetrasi judol yang dalam beberapa tahun ini teramat kuat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, edisi hari ini Selasa 28 Oktober 2025 dengan tema Selamatkan Anak dari Judol bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak pernah main judol? Oh, pasti enggak. Tidak pernah. Dan mengawasi juga anak-anak? Iya, anak-anak pasti kita awasi. Dan terutama handphonenya kita ya. jaga gitu ya. Pertanyaan besar kita, Bang, ketika negara ini terus-terusan berusaha mematikan situs-situs judol, tapi juga kita tahu kan bermunculan dengan cepat. Bagaimana kemudian kita bisa menyelamatkan anak-anak dari judol seperti yang ditulis editorial pada pagi ini, Bang? Memang jadi pertanyaan besar ya. Masyarakat sebetulnya kan bertanya, apa benar pemerintah sudah sungguh memberantas judol? Itu kan pertanyaan masyarakat ya. Sudah all out belum? Sudah all gitu ya? out enggak? Artinya karena tidak semua negara yang mengalami seperti Indonesia. Banyak negara, mau negara maju, negara miskin juga tidak separah Indonesia kan. Untuk judol ini. Untuk judol ini, bahkan judol ditambah lagi pinjol kan gitu kan. Cari uangnya dari pinjol kan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar dari masyarakat kita. Benar nggak pemerintah memberantas judol ini? Serius nggak kan gitu kan? Karena kalau kita lihat dari hari ke hari, memang sangat memprihatinkan. Memang seperti yang ditulis oleh judulnya kan. Dada kita menjadi sesak. Jadi tidak hanya dada saya sama Leo, dada seluruh rakyat. Dan ini kan kejadian di Kulon Progo ini kan. Apa Leo percaya ini hanya satu murid SMP? Kan pasti banyak yang pasti lain. Banyak kan. Ini yang tiba-tiba terungkap, muncul di permukaan, menjadi viral kan. Gitu kan. Tapi yang tidak muncul, yang tidak menjadi viral, mungkin jangan-jangan ya seperti yang data yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi Digital tahun lalu, di bawah umur 19 tahun yang terpapar judol itu sekitar 200.000. 200.000 anak-anak. Bahkan di bawah 10 tahun yang terpapar judol itu 80 anak. 80.000. Di bawah 10 tahun? Bawah 10 tahun. Itu anak SD, Bang? Anak, ya kalau bawah 10 tahun ya paling SD. Kelas 3. Iya. Ya kan gitu kan. Paling banter kelas 3 SD. Oke. Ini jadi pertanyaan kita. Sekali lagi, benar nggak pemerintah sudah serius? Dan ini harus dijawab pemerintah. Baik, kita akan bahas itu, Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 28 Oktober 2025. Selamatkan anak dari judol. Selamatkan anak dari judol. Berita tentang seorang pelajar sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Kulon Progo, DIY, kecanduan judi daring atau judi online, judol, sungguh membuat dada sesak. Terlebih, pelajar yang diketahui berasal dari keluarga tidak mampu itu kemudian terjerat pula oleh pinjaman online, pinjol. Fakta itu mempresentasikan banyak kegagalan. Pertama, kegagalan negara menghadang penetrasi judol yang dalam beberapa tahun ini teramat kuat. Kedua, kegagalan sistem pendidikan, terutama dalam hal pendidikan karakter dan budi pekerti.
Ketiga, ketidakmaksimalan pemerintah memberdayakan ekonomi masyarakat miskin sehingga mereka memilih lari mencari peruntungan lewat judol. Sebaran racun judol memang mengerikan. Alih-alih berkurang, praktik judi yang dilakukan melalui platform digital itu semakin hari justru semakin meracuni masyarakat. Apa yang terjadi di Kulon Progo itu membuktikan bahwa penetrasi judol mampu menyasar ke segala arah. Dari masyarakat kecil hingga kaum elit terjangkit. Hampir semua kelas usia, dari anak-anak sampai lanjut usia pun ikut terpapar judol. Yang paling memprihatinkan tentu saja sebarannya ke anak dan remaja. Data Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi pada November 2024 lalu menyebutkan sebanyak 200.000 anak usia di bawah 19 tahun telah terpapar judol. Lebih mengenaskan lagi, dari jumlah tersebut, 80.000 diantaranya adalah anak di bawah usia 10 tahun. Hasil temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) semakin menguatkan hal itu. Data kuartal 1 2025 yang dikumpulkan PPATK menunjukkan jumlah deposit judol yang dilakukan oleh pemain berusia 10 sampai 16 tahun sebesar lebih dari 2,2 miliar rupiah dan usia 17 sampai 19 tahun mencapai 47,9 miliar rupiah. Angka fantastis yang sangat membuat miris. Betul, pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah untuk menghadang lajau paparan judol. Akan tetapi, harus diakui, mereka kerap kehilangan fokus dalam menangani penyakit masyarakat ini. Ketika terungkap sebuah kasus yang jadi perhatian publik, penanganannya heboh. Namun begitu atensi publik berkurang, gerakan mereka juga ikut menyurut. Ramai sebentar di satu momentum, tapi beringsut sepi setelah momentumnya hilang. Pemerintah bahkan pernah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring, tapi nyatanya sama saja. Pemberantasan judol tak pernah tuntas. Pemain-pemainnya disapu, tapi pucuk pengendalinya tidak terjamah. Alhasil, seperti halnya korupsi, judol tak mati-mati. Satu platform dibunuh, puluhan bahkan ratusan platform baru bermunculan. Satu akun diblokir, 1000 akun baru dihidupkan. Terus saja seperti itu hingga semakin banyak orang melarat karena judol, semakin kerap kriminalitas terjadi yang dipicu judol, semakin banyak pula generasi muda yang rusak gara-gara judol. Dalam situasi seperti ini, sungguh zalim bila pemerintah dan negara tidak bertindak lebih fokus dan serius dalam pemberantasan judol. Tanpa intervensi konkret dari negara, gurita perjudian daring tidak akan terbendung. PPATK pernah memperkirakan perputaran uang judol bisa mencapai 1,2 triliun rupiah pada akhir 2025 apabila pemerintah luput melakukan intervensi. Itu artinya tanpa regulasi digital yang rigid dan penegakan hukum tegas, tinggal tunggu waktu saja korban dari masyarakat, termasuk anak dan remaja, bakal kian berjatuhan. Pada sisi yang lain, serbuan judol juga tidak mampu ditahan oleh benteng ekonomi dan benteng pendidikan karena keduanya sama-sama rapuh. Baik sistem ekonomi maupun sistem pendidikan di negeri ini tak sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat dari jahatnya racun judol. Karena itu, negara tidak hanya dituntut segera menghentikan karut-marut pemberantasan judol yang justru kerap membuat kejahatan itu semakin mengakar dan mudah menyebar. Negara juga punya pekerjaan besar untuk menguatkan benteng pendidikan dan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat punya pertahanan diri untuk membendung serangan judol. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Medan, Sumatera Utara, ada Pak Yono. Pak Yono, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, Pak Yono, ini sesuatu yang sangat menyedihkan karena anak-anak kita bahkan kelas 2-3 SD sudah main judol dan mungkin juga sudah kecanduan. Menurut Anda sebetulnya bisa tidak kita katakanlah tutup semua situs judol itu atau apapun kita lakukan untuk menyelamatkan anak kita, Pak? Silakan, Pak, singkat padat saja. Ya, terima kasih kesempatan ini. Kami berharap kepada pemerintah supaya lebih tegas dan konsisten untuk memberantas judol. Seperti zamannya Pak Sutanto Kapolri 2004 itu, perintahkan semua Kapolda 1 bulan di wilayahmu ada, kau kucopot. Perintahkan Kapolres 3 minggu ada, kau kucopot. Perintahkan semua Kapolsek 2 minggu ada judol atau judi, kucopot. Jadi setelah itu bersih kita alami itu di Indonesia, Pak. Ini supaya Sutanto. Halo? Selama ini sapi saja itu, Pak. Baik. Jadi ada ketegasan yang diperlihatkan ya, dan itu bisa ditutup. Terima kasih Pak Yono di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Disebut Pak Yono pada saat waktu itu Kapolri Sutanto. Bagaimana, Bang? Ini bisa diterapkan lagi sekarang atau memang sebegitu canggihnya situs-situs judi online ini sehingga kalau ditangkap bandarnya, situsnya ditutup, nanti akan tumbuh lagi yang baru. Bagaimana, Bang? Kalau kita sih kan kita percaya selama itu buatan manusia, pasti bisa dilawan. Judul ini kan yang buat kan manusia. Iya. Walaupun Teknologi kan. Gitu. Jadi kalau buatan manusia pasti bisa dilawan oleh manusia juga kan gitu kan. Betul. Nah, di sana pakai teknologi, di sini juga bisa melawan pakai teknologi juga. Lebih jago mereka mungkin, Bang, untuk memunculkan situs-situs baru, Bang? Itu bisa karena keputusasaan atau memang ada niatnya kan gitu kan. Oh. Nah, jadi kalau kita sih berpandangan, kalau ada keseriusan, ada keinginan bersama-sama, pemerintah bersama-sama, ya terutama aparat penegak hukum atau Komdigi semua bersatu padu berantas judol, pasti bisa. Pertanyaannya kan apakah pemerintah, seluruh instansi pemerintah ini sudah sepakat sama-sama. Jadi tidak ada yang memberantas, ada yang memberi peluang. Itu atau kan melindungi malah. Ada melindungi kan begitu kan. Sepanjang semuanya sama, seirama, semuanya maju tak gentar, pasti judulnya akan luluh lantakan. Dalam editorial ditulis, Bang, ketika satu akun diblokir, 1000 akun baru hidup, Bang. Nah, itu bagaimana, Bang? Itu yang pandangan-pandangan yang terjadi selama ini kan. Karena itu kan kalau menurut pandangan kita, itu kan karena memang pertama ada keputusasaan, kedua mungkin karena memang itu tadi ada yang memberantas, ada yang melindungi kan gitu kan. Pertanyaannya kan gini, kalau katakanlah misalnya mungkin kita tidak bisa menyerang sampai ke sumbernya, apakah di Kamboja atau di mana? Servernya di luar negeri banyak. Nggak tahu kita kan. Nah, pertanyaan kita, apakah bandar-bandar yang ada di Indonesia ini sudah bisa nggak diberantas oleh pemerintah kita? Kan pasti ada di sini kaki tangannya. Harus kan? ada. Harus ada. Nah sekarang sudah bisa nggak diberantas? Katakanlah misalnya tiba-tiba
transaksi-transaksi yang seperti diperkirakan oleh PPATK kan. PPATK memperkirakan 2025 ini sekitar 1.200 triliun 1.200 triliun yang akan rupiah, beredar di judol ini kan. Nah, Gila. kalau masa 1.200 triliun itu mengalir ke luar negeri kan gitu kan. Nah, pertanyaannya kan serius nggak, mampu nggak gitu kan? Kan kalau kita lihat perkembangannya kan, bahkan kalau kita lihat pemberitaan beberapa waktu yang lalu kan, ya ada oknum-oknum yang justru memelihara kan gitu kan, memelihara operatornya kan gitu kan. Itu kan walaupun belum terbukti di pengadilan kan, kita nggak tahu ini. Sedang kan, berproses. Sedang berproses lah. Nah sekarang itu coba orang-orang yang selama ini disebut-sebut ajukan dong ke pengadilan. Nah, ini kan kelihatannya kan macet nih kan. Begitu menyangkut nama langsung ada nama yang sering disebut ya. Ada nama yang sering disebut itu menghilang kan gitu kan. Kok bisa menghilang? Pertanyaannya begini Bang. Ini kan ketika kita bicara anak-anak, kita berjarak dengan anak-anak ini karena kita tidak kenal, bukan teman kita, bukan anak teman, bukan saudara. Mungkin jangan-jangan harus kena dulu ke diri kita. Baru kemudian benar-benar diberantas. Tapi pertanyaannya apa harus sampai seperti itu? Kita bahas di bagian berikut. Bagaimana bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, sering kalau kita lihat masalah itu menjadi benar-benar dibenahi, judul ini diperangi, kalau misalnya itu menyangkut pribadi dari orang-orang yang harusnya menangani. Tapi kan menyedihkan sekali, ironis sekali kalau sampai harus itu terjadi Bang. Bagaimana Bang? Bang, terkadang muncul perasaan seperti itu. Mungkin kena dulu anaknya. Nah itu. Atau cucunya. Karena terpapar judul kan. Kecanduan judul ini. Baru dia nyahuk dia kan. Baru dia menjerit dia. Berantas. Baru udah kena cucunya kan. Karena pribadi itu. Karena pribadi kan. Nah, mestinya kan tidak seperti itu kan. Kan yang aneh dalam kasus di Kulon Progo ini kan. Anak SMP terpapar judul juga main di pinjol. Karena butuh uangnya itu tadi. Pertanyaannya, masa anak SMP bisa dapat pinjol gitu kan? Itu juga ya. Loh, ini kan pertanyaan besar. Artinya memang pinjol ini juga berbahaya gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya itu ya kan, apakah masih bisa nggak diatasi katakanlah data yang dikeluarkan oleh Kemdigi itu ya, Kemdigi itu kan, yang 200.000 itu yang terpapar, anak-anak yang terpapar judul itu, masih bisa nggak diselamatkan ini? Bisa direhabilitasi. Bisa direhabilitasi nggak ini kan? Kan harapan kita, doa kita, ini harus diselamatkan kan? 200.000, masuk yang terpapar ini langsung hancur lebur masa depannya kan? Ini kan harus kita selamatkan. Nah, disinilah sebetulnya kan masyarakat mengetuk kesadaran pemerintah. Bagaimana usaha pemerintah menyelamatkan yang 200.000 ini dan yang menyelamatkan anak-anak yang belum terpapar. Kan ini kan tujuan kita. Makanya kita harapkan pemberantasan judul ini nggak boleh setengah hati. Harus betul-betul serius. Seluruh kementerian yang berkaitan dengan pemberantasan judul sama-sama. Kita harapkan itu benar-benar bisa kita lihat segera dan anak-anak kita selamat dari judul. Bang Elman, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, serbuan judol tidak mampu ditahan benteng ekonomi dan pendidikan karena keduanya rapuh. Karena itu negara tidak hanya dituntut segera menghentikan pemberantasan judol yang justru kerap membuat kejahatan itu semakin mengakar dan mudah menyebar. Negara juga punya tugas besar untuk memperkuat benteng pendidikan dan ekonomi sehingga masyarakat bisa bertahan untuk melawan serangan judol. Saya Leona Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.